Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di sini, Anissa Arosyida. Saya dari Prodi Farmasi dengan NIM 210205123 Universitas Muhammadiyah Riau. Kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pernapasan dan organ sistem pernapasan. Sebelum kita masuk ke materinya, jangan lupa ya, like and subscribe-nya dulu. Terima kasih. Oh boy. Secara garis besar, organ pada sistem pernapasan manusia tersusun atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan pelajari secara bersama-sama dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah hidung. Dalam sistem pernapasan manusia, hidung merupakan organ pernapasan yang paling luar. Melalui organ ini, udara dari luar yang tidak hanya mengandung oksigen tetapi juga gas-gas lainnya seperti nitrogen, belerang, dan karbon dioksida akan masuk ke dalam tubuh. Fungsi hidung adalah untuk menghirup udara pernapasan, menyaring udara, menghangatkan udara pernapasan, dan juga berperan dalam resonansi suara. Hidung dilengkapi dengan rambut hidung yang berfungsi menyaring partikel debu dan kotoran. Sebagai indera pembau dan selaput lendir di situ dan ada yang namanya konka. Nah, selaput lendir pada hidung berfungsi sebagai perangkap benda asing yang masuk terhirup saat bernapas seperti debu, bakteri, dan lain-lain. Nah, bagaimana dengan konka? Tadi kan ada konka. Konka itu dia yang memiliki banyak kapiler darah yang berfungsi menyamakan suhu udara yang terhirup dari luar dengan suhu tubuh. Sedangkan indera pembau berfungsi untuk merasakan bau-bau dari lingkungan. Organ selanjutnya adalah faring. Faring adalah hulu kerongkongan yang merupakan percabangan dua saluran yaitu antara saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Dan yang ketiga adalah laring atau kotak suara. Laring merupakan organ yang melindungi trakea dan terlibat dalam produksi suara. Laring adalah saluran pernapasan yang membawa udara menuju ke trakea. Laring disebut kotak suara karena di dalamnya ada pita suara. Ini merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan yang salah satunya adalah tulang rawan tiroid. Pada laki-laki dewasa disebut jakun. Selanjutnya, trakea. Trakea merupakan tabung memanjang yang memiliki diameter sekitar 20-25 mm dan panjang sekitar 10-16 cm. Di dalam trakea ada dinding silia yang berfungsi pada dinding trakea untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya, bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang bersambung ke bagian kiri dan kanan paru-paru. Bronkus berfungsi sebagai penyaring udara, tetapi sifatnya hanya sebagai penyaring sekunder. Selanjutnya ada paru-paru. Paru-paru merupakan aktor utama di dalam sistem pernapasan manusia. Organ ini dibungkus oleh selaput rangkap dua yang disebut pleura, yang mana dia berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang atau mengempis. Fungsinya adalah untuk menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dalam darah. Nah, paru-paru terletak di rongga dada manusia. Antara rongga dada dan rongga perut terdapat sebuah pembatas yang disebut diafragma. Sekat ini nantinya akan berguna bagi proses masuknya udara ke paru-paru atau inspirasi dan mengeluarkan udara dari paru-paru atau disebut dengan ekspirasi. Di dalam paru-paru ada yang namanya bronkiolus. Bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus, sedangkan alveolus yang berperan dalam pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida. Nah, ternyata bernafas tidak hanya di hidung saja yang berperan, tetapi banyak organ-organ lain yang ikut berperan dalam proses pernapasan kita. Nah, sampai di situ dulu ya pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang dijelaskan bisa menambah ilmu pengetahuan kita ya. Thanks for watching my video. See you next time.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.